Pemirsa, YouTuber Muhammad KC alias Muhammad Kece tiba di Bareskrim Mabes Polri sore tadi. YouTuber yang dilaporkan banyak pihak atas kasus penistaan agama ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Badung, Bali, Selasa malam. Dengan pengawalan ketat, tim Bareskrim Polri, YouTuber Muhammad KC tersangka penistaan agama tiba di Bareskrim Mabes Polri Rabu sore. Saat tiba di Mabes Polri, Muhammad KC sempat melambaikan tangan dan menyapa awak media yang datang. Muhammad KC kemudian langsung digelandang masuk menuju ruang penyidik Bareskrim untuk dimintai keterangan. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin tak terima? YouTuber Muhammad KC alias Muhammad Kece ditangkap tim Bareskrim Polri di tempat persembunyiannya di kawasan Banjar Untal-Untal, Kabupaten Badung, Bali pada Selasa malam. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, KC telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama berdasarkan sejumlah alat bukti. Di antaranya konten video YouTube serta pemeriksaan saksi ahli dan pelapor. Ditangkap di tempat persembunyiannya dan sekarang dalam proses akan dibawa ke Jakarta, ke Bareskrim untuk tindak lanjutnya. Mungkin sore ini akan tiba, tentunya juga melalui protokol kesehatan yang harus diterapkan terhadap baik kepada penyidik maupun terhadap tersangka. Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi Polri yang bergerak cepat menangkap KC. Dengan telah tertangkapnya Saudara Muhammad Kece ini, kita harapkan supaya masyarakat bisa tenang dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada pihak penegak hukum, terutama tentu saja pertama sekali adalah kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian bisa memproses yang bersangkutan dan melanjutkan kasusnya nanti ke kejaksaan dan kepada pihak pengadilan . Dalam kasus ini, KC dijerat pasal berlapis, yakni pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai ditangkap YouTuber Muhammad KC tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri sore tadi. Aparat kepolisian dituntut untuk mengungkap motif Muhammad KC dan aliran dana yang mengalir dari luar negeri. Meyakini dengan bukti-bukti awal yang cukup, tentu dengan menggunakan peralatan yang dimiliki oleh Polri, kita melakukan tracing terhadap yang bersangkutan. Hasil tracing kemarin, kita mengetahui keberadaan yang bersangkutan berada di Bali. Maka selanjutnya penyidik Direktorat Siber bergegas untuk segera menemukan yang bersangkutan. Dan kemarin kurang lebih pukul 8 malam MK berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber di tempat persembunyiannya di daerah Bali. Kenapa kita meminta yang kami hormati Polri mengusut aliran dana tersebut? Karena kami khawatir apabila nanti ada aliran dana dari luar negeri, ini yang membahayakan kedaulatan kita. Baik. Maka dari itu kami berharap Polri mengusut tuntas aliran dana yang masuk dan kalau perlu dibuka nama-nama yang membantu dan menyokong dakwah yang bersangkutan ini. Kita nggak tahu apa motifnya, tapi sekilas kita bisa membaca lah motifnya itu apa, kita bisa membaca sekilas. Dia bukan penceramah, dia bukan pendakwa, karena penceramah pendakwa itu adalah memberikan hal yang baik dari agama yang diyakininya, kemudian mencerahkan kepada umat, ada ilmu yang diberikan, bukan mencari kesalahan orang. Jadi kita pastikan orang yang mencari kesalahan orang itu, atau kesalahan yang dianggap salah oleh dia, belum tentu salah, karena dia tidak paham.
Korban penipuan arisan online di Blora, Jawa Tengah terus bertambah. 3 korban melapor ke polisi mengaku telah menginvestasikan uang hingga ratusan juta rupiah. Tiga warga Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendatangi Polres Blora untuk melaporkan arisan online fiktif yang meraup uang mereka. Tak tanggung-tanggung, jumlah uang yang mereka investasikan mencapai ratusan juta rupiah. Salah satu korban yang bertugas sebagai perantara mengaku jumlah korban lebih dari 100 orang dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Bersama beserta dengan grup saya ibarat kata kalau orang Jawa bilangnya itu saya itu belantiknya. Berapa orang? Kurang lebih hampir 100 orang. Beda-beda, Pak. Di kisaran? Ada yang cuma 20 juta, ada yang sampai 50 juta, bahkan ada yang ratusan juta. Sementara itu pihak kepolisian mengimbau korban lainnya untuk segera melaporkan penipuan yang mereka alami ke kantor polisi terdekat. Kemudian kepada para korban saya himbau, harapan kami segera melapor ke polsek terdekat atau langsung ke Satreskrim Polres Blora. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan anarkis yang nanti menimbulkan permasalahan baru. Polisi masih menyelidiki kasus arisan fiktif dan mengejar pelaku berinisial N. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Musisi David Noah akhirnya diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ia diperiksa atas dugaan penggelapan uang senilai 1,1 miliar rupiah. David Kurnia Albert atau akrab disapa David Noah diperiksa selama 6 jam dan dicecar 31 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya Selasa malam. Didampingi kuasa hukumnya, David tak berkomentar banyak terkait pemanggilannya. Klarifikasi aja. Jadi semua sesuai dengan yang sudah di konferensi pers kemarin. Nggak ada yang beda. Berapa pertanyaan tadi, Bang David, di dalam? Ada 31 ya barangkali. 31. Keyboardis grup band Noah ini sebelumnya dilaporkan seorang wanita bernama Lina Yunita ke Polda Metro Jaya pada 5 Agustus lalu. David dituding telah melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar 1,1 miliar rupiah milik Lina. Lina Yunita sebagai pelapor telah memberikan keterangan sebagai saksi pada 12 Agustus 2021 lalu. Kasus dugaan penipuan senilai lebih dari 1,1 miliar rupiah ini terkait bisnis proyek pembuatan kapal dengan jatuh tempo pengembalian selama 6 bulan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Video sekelompok remaja berjoget di atas mobil ambulans viral di media sosial. Aksi tersebut diduga dilakukan sekelompok mahasiswa yang sedang KKN di Desa Humbang Raya, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sejumlah remaja tampak asik berjoget di atas mobil ambulans. Mereka menaiki atap dan kap mobil, sementara beberapa lainnya terlihat berjoget di pintu samping ambulans. Aksi tak terpuji ini diduga dilakukan oleh mahasiswa IAIN Palangkaraya yang sedang bertugas KKN di Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan mobil ambulans yang digunakan untuk berjoget ini diketahui milik desa setempat. Aksi mahasiswa tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak kepolisian. Kepolisian telah memeriksa para pelaku untuk mengetahui apa tujuan mahasiswa membuat video tersebut. Jadi mereka mengakunya hanya spontan, tidak ada maksud untuk memviralkan di media sosial atau sebagainya, karena mereka merasa ingin bersenang-senang saja, kemudian melakukan aksi spontan ini. Dan mereka sudah, kami lakukan pemeriksaan, Mbak, dan mereka sudah menyadari kesalahannya. Kemudian mereka juga sudah meminta maaf, melakukan pernyataan meminta maaf. Polisi juga telah berkoordinasi dengan pihak IAIN Palangkaraya, tempat para mahasiswa tersebut kuliah. Para pelaku terancam mendapatkan sanksi dari pihak kampus mereka. Presiden Joko Widodo sore tadi menggelar pertemuan dengan petinggi partai politik di Istana Negara. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.